Ais, lagi ngapain? Sisil. Ini kita lagi ngomongin berkas-berkas ISIP nih. Ih, Widih, keren ya, kita sekarang udah ngomongin Sumdok sama ISIP aja, padahal kayaknya baru kemarin ya kita masuk koas, nggak kerasa. Ya sekarang mah nggak kerasa, kemarin waktu ngejalanin kita juga terseok-seok kan. Iya bener. Iya sih, tapi kan kita udah sampai sini, bersyukur banget ya nggak? Pastilah. Iyalah, apalagi kita sebagai angkatan pertama, sebagai pelopor, cielah. Mana kita di sini dari gedungnya belum jadi Iya, loh. waktu kita masih numpang di gedung utama kan. Kita dari praktikum terus habis itu ujian, naik tayo. Bener. Kita jadi bahan percobaan juga. Terus habis itu, cuman itu yang bikin kita kangen nggak sih? Iya sih. Kalau koas kalian kangen nggak? Kalau koas sih, kalau kangen iya ya, tapi koas itu bagus untuk dikenang, tidak untuk diulang. Bener banget. Bener sih. Enggak sih. Iya, enggak sih, nggak mau. Tapi emang bener ya, koas itu emang paling ngangenin, apalagi pas kita visit sama DPJP. Kita ngebuntutin beliau. Nah, kalau nggak salah, UKI itu follow up pagi. Pasiennya bilang nggak ada keluhan, pas DPJP periksa ada keluhan. Aku ingat ini, Sering ingat. banget. Iya sih, kelompok aku juga waktu laporan jaga, jadi lupa masukin penunjang. Terus sama dokternya langsung dibilang dukun. Iya. Kalau aku pas tase opsin, aku sama As kan jaga bareng. Nah itu bantu ibu melahirkan kan. Nah kita ya capek, ada dramanya sih. Tapi kita habis lihat ibunya melahirkan anaknya dengan selamat, ya kita senang banget pastinya. Selamat pagi, Mbak. Pagi dok. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Oke, Pak Rian ya, Pak ya? Nggih. Iya, Pak Rian, perkenalkan nama saya Dr. Sauki, dokter muda di rumah sakit ini. Bapak Rian, gimana Pak kabarnya? Sudah jauh lebih berkurang sih, Dok. Saya juga udah nggak betah di sini, pengen cepet pulang. Oke, Bapak, setelah ini saya izin periksa ya Pak ya. Nanti akan saya periksa menggunakan stetoskop di dada Bapak. Nanti hasilnya akan saya laporkan ke Dokter Habib, dokter paru. Seperti itu ya Pak ya? Bersedia? Ya? Bersedia. Oke, saya izin periksa dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Selamat siang. Ini pasien siapa? Masih saya dok. Gimana hasil follow up-nya hari ini? Tadi pagi itu kan saya kesini dok, saya follow up dari Bapak Aryan bilangnya nggak ada ini dok, nggak ada keluhan sama sekali. Nggak ada keluhan. Iya. Oh, ya. Baik, saya izin periksa dulu ya. Permisi ya, Dik ya. Bapak Rian, kenalkan saya Dokter Habib, Bapak. Gimana sekarang keluhannya hari ini? Ini, Dok, saya kan semalam tuh masuk ke sini karena sesek ya. Nah, dari semalam sampai sekarang itu berkurang-kurang, Dok, seseknya. Masih sesek aja. Berarti masih sesak dari semalam masuk sampai sekarang belum berkurang sama sekali ya? Iya, belum berkurang sama sekali. Baik. Gimana tadi kok pasiennya ditanyain masih ada keluhan, kok kamu bilang nggak ada keluhan hari ini? Mohon maaf dok, mungkin ketika tadi saya follow up saya kurang teliti dok. Lain kali kalau meriksa pasien itu yang teliti ya, Baik, dok. yang sungguh-sungguh ya. Iya, dok. Coba Dek minta tolong ambilin ronsennya. Bapak ada ronsennya? Ada di sebelah sana, Dok. Tapi itu dari rumah sakit yang lama, Dok. Iya. Baik. Dek Nisa tolong dibacakan hasil ronsennya. Saya dong. Ini kayak putih-putih seperti massa dok. Kemungkinan tumor bukan dok? Tumor masa Dek? Iya dok. Saya tumor, Dok. Mohon maaf Pak, ini emang kok saya itu sering bercanda. Ini tuh Bapak ini dari gambar ronsennya menggambarkan ini Bapak tuh ada peningkatan Pak serangan bronkofaskuler. Bapak di sini merokok? Iya, Dok. Ini kalau Bapak ini menunjukkan Bapak ini mengalami pneumonia Bapak. Jadi ada infeksi di parunya Bapak. Seperti itu Bapak. Emang kok saya ini sering bercanda Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Kami izin pamit dulu ya Pak ya. Iya, sama-sama. Mari Pak ya. Ya, semangat ya, Dek. Gimana toh Dek? Pasien jelas-jelas sakit, kok kalian bisa bilang saya itu gimana? Gimana? Oke.
Maaf dok. Nisa juga ini jelas-jelas ronsen apa? Kamu bacanya apa gimana? Maaf dok. Saya pengen ini kejadian yang terakhir ya. Besok jangan diulang lagi. Belajar lebih rajin lagi, lebih teliti lagi ya. Gitu dok. Pasien semua ada di sini tanggung jawab kalian ya. Iya dok. Janji ya. Iya dok. Ini saya titip dikembalikan. Makasih dok. Duh, sorry ya teman-teman. Tadi pagi tuh waktu aku follow up, bapaknya tuh ngakunya sehat loh, nggak ada keluhan sama sekali. Sorry juga ya guys, tadi aku nggak tahu hasil bacaan ronsennya, soalnya aku belum terlalu paham. Apa? Nanti iya, kita mau lapor dokter Aul kan? Iya. Ya, nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng ya. Oke. Kita ikut laporan dokter Aul dulu. Yuk. Oke. Ya, sekian. Terima kasih dok. Berikut laporannya. Oke, ini diagnosisnya DBD ya. Coba Iya. balik ke anamnesis. Anamnesis. Ini dok, anamnesis. Nah, ini hasil labnya mana? Maaf dok. Tadi belum ada keluar hasil labnya dok. Terus ini kamu diagnosis dengue fever dari mana? Lab nggak ada, ronsen nggak ada. Dek, kalian itu calon dokter atau calon dukun? Kalian diagnosis dengue fever tapi tidak ada lab, tidak ada ronsen. Gimana ini? Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Ini besok-besok emboh piye carane, datanya harus lengkap sebelum laporan ke saya. Udah, laporannya segini aja. Terima kasih dok. Astagfirullah. Aduh, maaf ya guys. Kemarin itu sebenarnya labnya nggak ada, tapi aku lupa ngecek labnya pagi ini. Nggak apa-apa, Fik. Itu beliau nggak marah kok. Kalaupun marah kan ke kita semua ya temen-temen ya. Jadi pelajaran buat kita ya, nanti kita semua harus lebih teliti lagi kalau laporan sama dokter Aul ya. Pokoknya kita semua harus kompak ya sampai akhir. Kita selesai bareng-bareng. Oke, semangat. Semangat. Semangat kita. Udah waktunya pulang nih. Pulang yuk. Ya, aku jaga nggak bisa pulang. Ya, semangat Cila. Dadah. Aku telepon Asis dulu deh, soalnya aku balik bareng mereka. Halo Sil, ini aku masih ada pasien yang di VK. Kamu duluan aja nggak apa-apa kan? Oke, hati-hati Sil. Aduh, Mas, Iya, Mas kenapa sakit banget, Mas. Perut aku sakit banget, Mas. Sumpah gak kuat. Aku panggil bidan dulu ya. Cepet. Iya. Bu, tolong istri saya, katanya perutnya sakit. Ya Mas, kita periksa dulu ya Mas ya. Iya, cepet ya Bu bidan ya. Ya, ayo Dek, kita periksa dulu ya. Mas, gak kuat. Gimana Bu, rasanya sekarang gimana? Sakit banget, Bu. Kayak mau pup nggak? Udah, Jangan ngeden dulu ya Bu, saya mau periksa dulu soalnya. Ada pembukaannya lengkap apa enggak? Ya Dek, dibantu Dek. Cepet, Bu, gak Iya. kuat. Maaf ya Bu ya, tarik nafas dulu. Bu, ini pembukaannya udah lengkap, kita persiapkan untuk persalinan normal ya Bu ya. Ayo Dek, siapin alatnya dulu. Aduh, Dok, tolong, Ibu, Dok. ibu dengerin saya, ibu yang tenang ya. Nanti sesuai dengan instruksi. Nanti kalau misalnya lagi kenceng, boleh untuk pengajian. Tapi kalau nggak kenceng, boleh istirahat ya. Iya, cepet, Dok. Udah gak kuat. Cepet, Dok. Iya, Dok. Dok, gak kuat, Dok. Ibu terus. Boleh istirahat. Iya, yang bisa kita survive sampai di sini itu selain dari keluarga ya dari teman-teman koas kita yang saling Betul. support. Setuju. Apalagi waktu itu kita masa-masa persiapan UKM PPD, terus tiba-tiba ada OSCE. Bikin kaget gak sih? Iya, Banget, banget. Tapi semuanya jadi lebih mudah karena kita belajar bareng nggak sih? Kita bisa sharing soal, terus juga bisa belajar bareng. Jadinya ya lebih mudah nggak sih? Bener sih, apalagi kan OSCE butuh belajar bareng terus ya. Terus juga menurutku dari preklinik sampai sekarang ya, lantai 6 itu, karena OSCE ini menjadi salah satu lantai yang paling horor. Karena tuh di situ bener-bener kita kayak mengingat kita OSCE udah kena mental, tenaga, dan lain-lain gitu. Tapi ingat gak sih waktu di grup bilang pengumuman udah keluar, padahal biasanya kan pengumuman UKM PPD itu sebulan setelah ujian kan. Itu kita posisinya lagi pada random gak sih? Udah gitu, tiba-tiba di grup bilang 100% lulus, terharu banget. Aku padahal belum buka pengumuman. Sampai nggak sempat ya.
Aduh ya Allah. Tapi kita keren banget sih guys. Kita tahu sendiri susahnya kayak mana, tapi kita masih bisa survive. Dan bentar lagi kita mau sumpah dokter. Iya. Bener, gimana ya kita bisa sampai saat ini? Mau nggak mau harus bertahan sampai titik darah penghabisan. Resilience. Menurut aku adaptasi sih dengan lika-liku kedokteran ini. Cita-cita saya dari awal kan jadi dokter, jadi kalau misalkan nyerah itu kita harus tetap semangat Demi mewujudkan cita-cita dari support orang tua sama kalian semua. FK mahal guys, jadi kita harus tetap semangat dan belajar agar lulus mensyut. Dengan niat, semangat, doa, dan dukungan dari orang sekitar. Dengan yakin sama diri sendiri, terus dapat support dari orang tua juga sama teman-teman yang lain. Kalau untuk saya pribadi sih biasanya baca-baca ini buku kiat-kiat cara survive di kedokteran. Yang bikin kaget itu waktu awal masuk kedokteran, nyari belajar yang sesuai itu susah. Cara belajar ya, transisi dari masa SMA, terus ke kuliah kedokteran, kemudian pas koas, apalagi UKM PPD. Pertama itu sistem belajarnya, kita dituntut untuk belajar setiap hari. Disuruh jadi orang ekstrovert parah, padahal aslinya introvert. Tiba-tiba ada OSCE setelah 2 hari stase selesai. Waktu Mbak perawat bilang kita nggak jaga padahal jaga, akhirnya kita dimarahin konsulen. Best thing that I ever have. Soalnya aku belajar regulasi emosi, belajar nata semuanya. Seru banget, tapi banyak problem, terutama jadwal ya guys. Ingat jadwal. Dari 1 sampai 10, kelompok koasku 100. Satu kata, kompak. Terima kasih untuk 2 tahunnya, meskipun kita sering berantem, tetap love you. Seru banget, walaupun kita sering berantem, tapi kita saling minta maaf biar balikan lagi. Itu ada ayah ibu, jadi buat ayah ibu makasih banyak. Makasih ya Papa dan Mama. Khususnya untuk suami saya dan juga anak saya Hazel Alicia dan juga ibu saya dan almarhum ayah saya. I love you. Makasih udah hadir dan bertahan bareng-bareng. Terima kasih udah support selama ini. Love you. Terima kasih untuk mama, papa, adikku, pasanganku, dan sahabat-sahabatku. Senang sekali rasanya jadi berguna buat masyarakat dan bisa membantu menyembuhkan penyakit-penyakit mereka. Senang banget. Semangat untuk mengabdi buat negeri sih. Takut, senang, sedih, bahagia, pokoknya campur aduk deh rasanya. Hal yang sudah saya tunggu-tunggu persiapan selama kurang lebih 6 tahun ini akan terjadi sebentar lagi. Sudah tidak sabar. Nggak nyangka, tapi seneng banget sama diri sendiri bisa sampai di tahap ini. Seneng karena akhirnya saya mendapat gaji, maksud saya bisa bermanfaat buat orang lain. Kita tahu bahwa gak mudah buat sampai di titik ini. Semoga kita kedepannya bisa membawa nama baik UAD, insya Allah. Amin. Selamat untuk kita semua. 10 tahun lagi kita reuni udah jadi orang-orang yang sukses ya. Semoga setelah sumpah dokter ini kita semuanya dilancarkan semuanya. Semoga kita bisa menjalankan amanah yang udah diberikan ini dengan baik dan kedepannya bisa lancar terus. See you on top guys. Semoga teman-teman semua menjadi dokter yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Buat teman-teman, ini langkah awal buat kita. Terus kerja mimpi setinggi-tingginya. Selamat ya, dan inilah sekarang kita. Berjalan dengan rasa haru dan berpundakan tanggung jawab mulia yang Tuhan amanahkan pada kita. Walau perjalanan ke depan takkan mudah, namun rasa pengabdian untuk kemanusiaan akan selalu menguatkan kita. We are first of many, so be proud of yourself. Cheers for the future, for you, for us, for humanity.